Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebelumnya uji normalitas. Sekarang kita akan menuju ke uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini, khususnya homogenitas varians, sangat penting untuk kita lakukan ketika melakukan uji statistik. Karena varians antar kelompok atau sampel yang sangat berbeda, maka distribusi statistik yang akan digunakan dalam pengujian nantinya mungkin akan menjadi tidak akurat, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam banyak kasus, asumsi homogenitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa perbandingan yang dibuat antar kelompok atau sampel adalah adil dan valid. Oke, secara singkat, uji statistik uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah beberapa populasi atau kelompok memiliki distribusi yang serupa atau homogen. Biasanya uji ini digunakan untuk memeriksa apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi yang sama dalam hal distribusi atau karakteristik tertentu. Nih, seberapa penting sih kita melakukan uji ini? Jadi untuk sebagian besar uji statistik yang membandingkan dua kelompok atau lebih, seperti uji T untuk dua sampel independen, uji ANOVA, uji regresi, uji-uji ini mengasumsikan bahwa varians antar kelompok yang akan diuji harus homogen. Artinya kelompok yang akan dibandingkan ini harus memiliki varians yang serupa. Bukan sama ya, tapi serupa dalam hal distribusi data. Ketika variansnya tidak homogen, maka hasil dari uji statistiknya bisa jadi tidak valid atau bias. Nah, karena perbedaan varians ini bisa mempengaruhi daya uji atau kekuatan atau tingkat kesalahan. Misalnya terjadi error tipe 1 atau tipe 2 seperti saat pengambilan hipotesis. Oke, varians ini adalah ukuran penyebaran atau seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Dalam konteks uji homogenitas, varians digunakan untuk mengukur sejauh mana penyebaran data di dalam kelompok dan apakah penyebaran ini serupa antara kelompok yang dibandingkan. Oke, jadi nanti akan ada dua kasus ya. Ketika variansnya sama, kita sebut dia homogen. Ketika variansnya berbeda, kita sebut dia heterogen. Nah, ketika variansnya sama atau varians antar kelompok serupa, berarti penyebaran data dalam kelompok tersebut tidak berbeda jauh. Nah, ini adalah asumsi yang penting dalam uji-uji statistik yang sudah disebutkan sebelumnya, karena uji statistik tersebut dirancang dengan anggapan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki varians yang serupa. Oke, ketika nanti variansnya tidak sama atau heterogen atau berbeda, maka uji statistik nanti yang akan digunakan juga akan berbeda. Oke, ketika nanti variansnya berbeda, kita perlu melakukan penyesuaian uji atau menggunakan metode statistik alternatif terhadap ketidakhomogenan varians. Oke, uji homogen ini digunakan sebagai syarat dari beberapa uji statistik, antara lain uji ANOVA, uji T2 sampel independen, uji chi-square untuk homogenitas, uji multivariat, dan juga uji regresi linier. Nah, ini ada beberapa jenis ya untuk menguji homogenitas. Ada uji Levene, uji Bartlett, dan juga uji F. Kita ke uji yang pertama, ada uji Levene. Uji ini digunakan untuk menguji apakah varians antar kelompok adalah homogen atau sama. Nah, ini adalah uji yang digunakan dalam uji ANOVA untuk memastikan bahwa asumsi varians yang homogen terpenuhi sebelum melanjutkan dengan uji ANOVA. Berarti jenis data yang kita bisa gunakan untuk uji Levene ini adalah data kuantitatif, misalnya angka atau nilai. Kemudian data tersebut mengukur suatu variabel yang kontinu, seperti skor tes, tinggi badan, hasil belajar, dan sebagainya. Uji Levene menghitung perbedaan nilai data dan median, atau rata-rata untuk setiap kelompok. Perbedaan ini digunakan untuk mengukur variabilitas dalam data.
Oke, kita punya asumsi ya untuk uji levelnya ini. Jadi sebelumnya harus kita pastikan bahwa data antar kelompok independen, kemudian data tidak harus terdistribusi normal. Jadi sebelumnya kita tidak perlu menguji normalitas dulu untuk melakukan uji levelnya. Oke, selanjutnya ada uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan untuk menguji apakah varian antar kelompok adalah homogen, sama ya seperti uji Levene, cuman dia lebih sensitif terhadap data yang terdistribusi normal. Maka dari itu, asumsi dari uji Bartlett adalah data harus terdistribusi normal. Oke, beda ini ya dengan uji Levene ya. Kemudian untuk jenis data yang digunakan sama berupa kuantitatif. Selanjutnya, uji Bartlett ini menguji apakah rasio varians antar kelompok mengikuti distribusi chi-square. Selanjutnya, ada uji F. Uji F ini digunakan untuk membandingkan dua varians antar dua sampel untuk melihat apakah mereka berasal dari populasi yang memiliki varian sama. Masih serupa dengan uji Bartlett dan juga uji Levene. Kemudian, ini uji F ini mirip seperti uji Levene ya. Untuk asumsinya, data di setiap kelompok, uji F ini mirip seperti uji Bartlett. Nih, di mana asumsinya data harus terdistribusi secara normal. Oke, bagaimana hipotesisnya? Karena kita sejak tadi membahas varians, maka hipotesisnya juga harus membunyikan kata varians. Varians antar kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen atau sama. Kemudian untuk bunyi H1-nya, varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen atau berbeda. Nah, ini interpretasi nanti yang akan kita gunakan untuk membaca output. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka kita terima H0. Kalau kita terima H0, berarti seperti tadi ini, varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Kemudian jika nilai signifikannya 0,05, maka kita tolak H0 atau varians antar kelompok berbeda, sehingga kita perlu menggunakan uji yang lebih robust. Uji robust ini atau robust test ya namanya, mengacu pada jenis uji statistik yang tidak terlalu sensitif terhadap pelanggaran asumsi yang mendasarinya. Misalnya nih, karena tadi kita perlu uji homogen untuk uji ANOVA, ternyata H0-nya ditolak. Artinya kan homogensnya tidak varians. Nah, maka dari itu kita menggunakan uji Welch namanya untuk pengganti uji ANOVA atau uji T untuk mempertimbangkan transformasi data dari si uji statistik lanjutannya nanti. Nah, ini adalah contoh penerapan dari uji ANOVA. Misalnya kita mau membandingkan nih skor pemahaman konsep matematika antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Misalnya kita ingin melakukan uji T atau uji ANOVA untuk analisis datanya. Nah, uji T atau uji ANOVA ini mensyaratkan data harus homogen. Maka dari itu kita perlu menguji nih varian skor antara kedua kelas tersebut. Ketika hasil uji homogenitas variansnya sama, maka kita bisa pakai uji T atau uji ANOVA. Tapi ketika dia variansnya berbeda, maka kita bisa menggunakan alternatif uji yang lain. Oke, ini datanya masih kita masukkan yang sama dengan uji normalitas kemarin. Sekarang kita akan coba masukkan ke dalam SPSS-nya. Ya, ini untuk hasil input dari SPSS di variabel view. Masih sama seperti yang normalitas, ada data, ada grouping, kemudian diberikan value, nilainya label 1 untuk kelas eksperimen, label 2 untuk kelas kontrol. Kemudian untuk di data view juga masih sama, nomor 1 sampai dengan nomor 30 untuk kelas eksperimen dilambangkan dengan 1, untuk 31 sampai dengan 60 dilambangkan 2, yaitu kelas kontrol.
Selanjutnya untuk analisisnya kita mau menggunakan uji Levene ya, karena uji Levene ini kan punya kelebihan bahwa data tidak harus berdistribusi normal. Jadi bisa saja dia normal, bisa saja dia tidak normal, sama-sama bisa menggunakan uji Levene. Sedangkan kalau uji Bartlett dan juga uji F, dia mensyaratkan harus datanya normal gitu. Jadi kita akan coba yang uji Levene saja. Jadi bisa dipakai untuk yang sebelumnya sudah diuji lebih dulu, apakah dia normal atau tidak datanya. Kita ke menu Analyze, kemudian ke Compare Means, kemudian kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, seperti biasa, data kita masukkan ke dependent list, untuk groupingnya kita masukkan ke faktor, kemudian kita cek. Oke, ini tidak perlu ya. Kemudian kita checklist yang homogeneity of variance test. Kemudian langsung saja continue dan OK. Nah, ini adalah hasilnya ya. Test of homogeneity of variance. Kemudian di bawahnya ada tabel ANOVA-nya. Jadi, ketika kita mau menguji ANOVA, kita bisa langsung menggunakan uji Levene ini, kemudian nanti akan langsung keluar hasil ANOVA-nya. Oke, kita cukup membaca yang uji test of homogeneity variance. Di sini kita lihat signifikannya. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk uji Levene berdasarkan rata-rata nilai signifikannya 0,795. Berdasarkan median, untuk nilai uji Levene-nya 0,092, sedangkan signifikannya 0,762. Kemudian, berdasarkan median dan end with adjust DF, di DF1 dan juga DF2 ini nilainya serupa ya, nggak beda jauh, cuma beda 0,03 dan 0,05. Oke, jadi ini kita bisa lihat dari nilai signifikan, jangan lihat dari nilai Levene. Karena kalau kita melihat dari sini, kita masih harus membandingkan lagi nilai selanjutnya. Kita lihat saja dari yang sini, yang signifikan, karena berdasarkan keempatnya ini, nilainya tidak terlalu jauh, maka kita bisa ambil salah satu saja. Di sini terlihat bahwa 0,7 sekian, 0,795 atau 0,762 atau 0,744 ini lebih dari 0,05, maka kalau dia lebih dari 0,05, kita terima H0. Kalau kita terima H0, berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah kedua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, memiliki varians yang sama. Atau dengan kata lain, varians antar kedua kelompok tersebut serupa atau homogen. Oke, signifikannya kita sudah dapat, kemudian interpretasinya kita sudah dapat, hasilnya homogen. Selanjutnya, untuk membaca uji ANOVA, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita cukup membaca tabel homogenitasnya saja. Oke, cukup sekian dari saya untuk mempelajari homogenitas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.